Oke, kita masuk ke materi setelah UTS ya. Ini dirty dosen. Sebelumnya kemarin kan kita mempelajari human error ya. Nah ini lanjutannya sih, lebih mendalami ke human error tuh ada 12 kalau yang di mana saya baca di referensi. Nah, ini dirty dosen namanya. Ini 12 faktor yang dapat menimbulkan maintenance error ya. Ini sangat penting sekali untuk mengetahui apa saja sih faktor dirty dosen itu, karena jika gejala-gejala ini tidak diantisipasi akan dapat mengurangi efisiensi pada pekerjaan. Nah, seperti itu. Contohnya dapat terjadi kecelakaan yang lebih parah. Pekerja bisa cacat, bisa lumpuh dan sebagainya seperti itu. Nah, ini ada 12. Yang pertama itu lack of communication. Komplasensi itu kepuasan terhadap diri sendiri ya. Lack of knowledge, distraction, lack of teamwork, fatigue, lack of resources, pressure, lack of assertiveness, stress, lack of awareness, dan yang terakhir norms. Nanti ini kita bagi jadi 3 pertemuan ya. Satu pertemuan 4 pembahasan. Nah, pas jadi 3 kali pertemuan nanti bahas 4 ini. Nah, ini yang pertama lack of communication. Ini sering kali ya, nggak melulu di penerbangan ya. Bahkan di suatu organisasi pun juga pasti komunikasi itu sangat penting. Kenapa komunikasi itu sangat penting? Nah, ini seperti contoh pada gambar ini. Mekanik senior menjelaskan bagaimana sih cara maintenance mesin pesawat ini, lalu yang mekanik satunya memperhatikan. Nah, itu jika tidak dikomunikasikan, pasti pekerja yang mengamati atau pekerja yang nanti akan melanjutkan pekerjaan tersebut akan bingung. Meskipun sudah ada histori atau datanya, tetap harus dikomunikasikan ya, karena gaya komunikasi tiap orang itu berbeda. Maksud A belum tentu dimaksudkan A juga terhadap orang lain. Nah, untuk menanggulanginya sendiri, ini ada dengan menggunakan worksheet komunikasi, ada list-list apa saja sih yang perlu dicatat. Lalu sebelum berganti shift, ada baiknya berdiskusi dahulu pekerja satu dengan pekerja yang lain. Lalu jangan pernah berasumsi kalau pekerjaan itu sudah selesai. Pastikan cek dengan pekerja yang shift sebelumnya atau dengan melihat catatan yang sebelumnya. Nah, ini lack of communication adalah kunci yang utama untuk ini ya, pekerjaan jadi tidak optimal ya, jadi tidak benar, lalu ada kesalahan juga. Komunikasi ini juga di antara pekerja dan banyak orang, termasuk ke manajemen atau ke atasannya. Jika pegawainya itu tidak ingin menyampaikan tidak menyampaikan apa yang dia lakukan ke atasannya, nanti juga atasannya juga bingung sendiri. Apa sih ini maksudnya yang sudah dikerjakan oleh tim saya? Nah, seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya ini komplasensi. Ini kepuasan
kepuasan yang didapat jika pekerja tersebut dapat melakukan suatu pekerjaan. Nah, contohnya sih, saya sudah dapat memperbaiki ban pesawat nih, contoh seperti ini. Nah, nanti pada task yang selanjutnya juga mendapatkan pekerjaan memperbaiki ban pesawat juga. Dia pasti, saya kan sudah pernah memperbaiki ban nih, pasti gampang lah. Tapi sebenarnya ada faktor-faktor yang tidak dia perhitungkan ya. Pasti kan setiap perbaikan mempunyai faktor yang berbeda. Nah, ini juga cara untuk meminimalisirnya, selalu berekspektasi kalau sesuatu itu salah. Tapi ya jangan selalu salah juga mikirnya. Jadi kalau berekspektasi menemukan sesuatu yang salah, meskipun sudah dilakukan dengan benar, dia tetap menganggap salah, malah melakukan pekerjaan yang berulang-ulang dan tidak efisien. Lalu ini jangan pernah melupakan pengecekan yang tidak menyeluruh. Misal mengecek bagian pesawat A, B, C, D, E, tapi dia men-skip bagian yang B dan C karena sudah dianggap wah ini nggak apa-apa lah, biasa. Nah, seperti itu. Lalu yang selanjutnya antisipasinya double check your work. Nah, ini mungkin agak memakan waktu ya dan terkesan tidak efisien ya. Tapi ada baiknya seperti ini sebelum ditinggalkan untuk berganti shift. Lalu setelah itu juga lebih baik dikomunikasikan ke pegawai yang shift baru. Jadi nanti lebih mudah men-tracingnya jika ada kerusakan-kerusakan. Ini hampir sama tadi yang saya sampaikan. Nah, lalu yang lack of knowledge ini lebih ke kekurang pahaman terhadap sesuatu yang baru ya. Dari yang saya baca di referensi ini. Semisal ini memasang katup ini ada cara teknik yang terbaru, tapi dia tetap menggunakan cara lama. Padahal cara yang terbaru itu lebih efisien, tapi tidak menutup kemungkinan yang cara lama itu juga masih bisa dilakukan. Cuman mungkin mau makan waktu yang lama, tapi juga tidak menutup kemungkinan juga cara yang baru itu juga belum tentu efisien. Nah, itu kan perlu dikaji juga ya. Baiknya ilmu yang baru atau ilmu yang lama nih untuk memperbaiki katup seperti ini. Nah, untuk meminimalisir seperti ini ada beberapa caranya. Hanya memperbaiki bagian part yang sudah diajarkan kepada pegawai tersebut. Jadi misal yang rusak bagian A, B, tapi dia belum mendapat ilmu untuk memperbaiki yang bagian B, ya sudah, nanti dicatat saja dan dikomunikasikan ke atasan kalau saya baru mendapat pelatihan untuk yang memperbaiki A. Lalu nanti pasti atasan tersebut akan mendelegasikan yang B itu kepada pegawai yang lebih memahami tentang perbaikan bagian B tersebut. Jadi saling melengkapi lah, tidak yang pegawai A ya tadi yang hanya bisa memperbaiki A, dia langsung saya coba memperbaiki B. Itu malah nanti hasilnya lebih fatal ya. Lalu yang selanjutnya ini manual, buku petunjuk. Nah, buku petunjuk maintenance-nya diusahakan selalu up to date, mengikuti perkembangan zaman. Nah, misal cara lama sudah terlalu usang, bisa diupdate dengan cara yang baru. Kalau misal cara baru dianggap juga kurang efisien, bisa dimodifikasi sedikit yang cara lama dengan mengikuti perkembangan zaman. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, jika Anda tidak mengetahui cara untuk memperbaiki sesuatu, bertanya kepada seseorang yang mengetahui cara tersebut. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau yang
pegawai A hanya bisa memperbaiki mesin A, ya sudah, itu saja. Nanti yang mesin B-nya biar pekerja lainnya yang didelegasikan ke mesin itu. Nah, ini sama tadi sampaikan yang di gambar. Nah, lalu yang ini distraction. Nah, distraction ini banyak sekali kemungkinan ya. Bisa misal di tengah pekerjaan ditelepon dapat panggilan dari manajer, dapat panggilan mendadak dari keluarga, atau diajak ngobrol sama temannya, atau kepikiran, wah, saya masih ada beban utang nih. Itu juga salah satu distractionnya. Nah, ini kan distraction dapat berupa apa saja yang mengganggu pikiran. Semua distraction pada saat bekerja dapat mengakibatkan kita berpikiran lebih jauh, padahal realnya kita sedang berada di perusahaan untuk memperbaiki mesin. Jadi lebih baik itu dipikirkan nanti dulu kalau pekerjaan sudah selesai, biar tidak mengganggu pekerjaan. Nah, ini cara mengantisipasinya. Setelah kembali ke pekerjaan, misal setelah mendapat distraksi tadi, setelah kembali ke step-step, lakukanlah step yang sebelumnya untuk memastikan apakah sudah dilakukan stepnya. Misal step 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pas di step 3 nih, dapat gangguan, diajak ngobrol temennya, atau diajak ngobrol sama atasannya. Lalu setelah itu, ya sudah, dia kembali lagi ke pekerjaan tadi. Dia ini, wah, saya tadi sampai step berapa ya? Nah, kalau ragu seperti itu, lebih baik diulangi ke step 1, 2, 3. Memang memakan waktu, tapi lebih baik daripada nanti ada step yang terskip. Lalu selanjutnya menggunakan checklist yang detail. Nah, ini kalau menggunakan checklist detail bisa langsung diisi ya checklistnya, jadi bisa lebih mudah mendokumentasikannya. Lalu, nah ini juga ada, jangan pernah meninggalkan tools atau part di sembarang tempatnya. Selalu mengamankan di toolbox atau di lemari yang sudah dipersiapkan untuk tool dan perawatan. Seperti itu. Lalu ini sama seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, ini lack of teamwork ini nanti kita ke pertemuan selanjutnya ya. Nah, pertemuannya sampai yang distraction ini dulu aja. Oke, terima kasih.